Meski Al-Quran tak menyebut nama beliau, namun para sahabat Rasulullah SAW pernah menemukan naskah suci bersama dengan jasad sang Nabi itu. Konten pembodohan sekarang semakin banyak. Kalau kamu gak bisa berkecimpung untuk menguranginya, salah satu cara yang kamu punya ya dengan mendukung konten yang sedikit mendidik. Dan insya Allah konten kami gak membodohi umat. Allah, satu-satunya zat yang menjadi tempat bergantung hambanya itu, memberikan sebuah keajaiban lain kepada Nabi Daniel. Diutuslah seorang nabi bernama Yeremia, nabi dari Yerusalem, negara Palestina. Beliau ditugaskan untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel yang berada di kota Babilonia yang sekarang merupakan Irak. Saat menerima perintah tersebut, Nabi Yeremia kebingungan. Ya Tuhan, saya berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babilonia. Maka Allah kemudian mengatakan yang intinya, lakukanlah yang aku perintahkan, akan kukirimkan sesuatu yang membawa engkau ke sana. Tiba-tiba datanglah sesuatu itu, entah apa nggak disebutkan di dalam kisah. Sesuatu itulah yang memindahkan tubuh Nabi Yeremia dari Yerusalem ke Babilonia dengan cepat membawa beragam makanan. Sampailah Nabi Yeremia di atas lubang singa, lubang yang digunakan sebagai tempat hukuman Nabi Daniel. Betapa terkejutnya Nabi Daniel melihat ada seseorang di atas lubang. Ia berkata, "Siapakah itu?" "Aku Yeremia, Tuhan mengutusku kepadamu," jawabnya. Beliau pun kemudian turun seraya memberikan makanan dan minuman yang ia bawa kepada Nabi Daniel. Keduanya pun bercakap-cakap dan tak henti mengagungkan kekuasaan Allah. Nabi Daniel memanjatkan rasa syukur yang tak terkira atas dua keajaiban yang ia terima. Segala puji bagi Allah yang tak pernah melupakan hamba-hambanya. Dia menghalau bahaya setelah kesulitan, mengganti kesabaran dengan keselamatan, melapangkan urusan saat kesusahan, dan memberikan harapan saat putus asa. Begitulah kisah Nabi Daniel, nabi yang namanya disebut dalam motif Alkitab. Meski Al-Quran tak menyebut nama beliau, namun para sahabat Rasulullah SAW pernah menemukan naskah suci bersama dengan jasad sang nabi itu. Penemuan itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari lah yang menemukan jenazah beserta beberapa barang milik Nabi Daniel. Di antara barang tersebut ada naskah suci yang kemudian diterjemahkan oleh Abu Khalid bin Dinar ke dalam bahasa Arab untuk diserahkan kepada sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain naskah, benda lain yang ditemukan adalah sebuah cincin berukiran gambar 2 ekor singa. Cincin itu disebut-sebut sebagai pengingat Nabi Daniel atas pertolongan Allah kepadanya. Adapun jasad Nabi Daniel dimakamkan secara rahasia. Hal ini diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab agar orang-orang gak menjadikan makamnya sebagai sesembahan dan sumber kesyirikan. Sayyidina Umar berkata kepada Abu Musa, "Sesungguhnya jasad ini merupakan salah satu nabi di antara para nabi. Karena itu, hendaklah engkau dan seorang sahabat menguburkannya di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua." Dan hingga kini, makam Nabi Daniel masih menjadi rahasia. Para sahabat tak pernah mengungkapkan lokasinya kepada siapapun. Meski demikian, saat ini cukup banyak negara yang mengklaim memiliki situs makam Nabi Daniel. Bahkan ada 6 kota yang mengakui bahwa mereka menyimpan tubuh sang nabi. Dan begitulah kisah tentang Nabi Daniel. Semoga cerita ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.